Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita melanjutkan materi kita mengenai mobile programming. Kemarin kita sudah belajar mengenai variabel dan tipe data yang ada di Kotlin. Sekarang kita akan coba untuk mempelajari control flow dan perulangan yang ada di Kotlin. Materi sudah saya share di Eldino. Silahkan bisa dipelajari. Oke, lanjut. Untuk yang pertemuan ini, kita akan membahas mengenai control flow statement. Di dalamnya terdapat percabangan if, dan when, lalu juga ada perulangan. Perulangan menggunakan for, while, dan do while. Oke, nggak apa-apa kalau saya sedang menerangkan, boleh off cam. Kemudian kita juga akan sedikit membahas mengenai jump expression. Namun yang kita bahas cuma break dan continue saja. Untuk return nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya mengenai function. Oke, sebelum membahas mengenai control flow statement, kemarin kita sudah belajar mengenai tipe data. Kira-kira di Kotlin ini ada tipe data apa saja ya? Ada apa? Ada string, ada char, ada integer, ada float, ada double, dan lain sebagainya. Dan ada tipe data yang hanya bernilai dua keluaran, yaitu true dan false. Itu namanya tipe data apa? Boolean, Pak. Ya, betul, boolean. Jadi di flow control atau control flow ini, tipe data boolean ini sangat penting karena akan digunakan. Di sini kita menggunakan operator namanya operator perbandingan. Ya, kita menggunakan operator perbandingan, ada equal atau sama dengan, ada tidak sama dengan, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Dan output dari operator perbandingan ini semuanya sama, yaitu true dan false, benar atau salah. Jadi kalau misalkan kita membandingkan 5 itu lebih besar, lebih kurang dari 7, misalkan 5 kurang dari 7, ya pasti nanti sistem akan memberikan nilai false. Jadi operator perbandingan ini outputnya adalah nilai true atau false. Seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke if statement. Di if statement ini itu kita membandingkan kondisi terlebih dahulu. Jadi kalau dilihat dari flowchartnya, di sini kita lihat ada sebuah inputan, kemudian ada perbandingan kondisi. Jadi ini ada kondisi, kalau kondisi itu kan disimbolkan dengan belah ketupat seperti ini. Nah, nanti kalau kondisinya memenuhi, maka perintah atau kode yang ada di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Jika kondisi tersebut salah, maka akan dilewatkan. Jadi kalau benar, maka perintah di dalam blok kondisi tersebut dieksekusi, kalau salah akan dilewatkan. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah variabel X. X-nya ini nilainya 10. Terus di sini dilakukan percabangan, dilakukan perbandingan ya. Misalkan X lebih besar dari 30, maka nanti kalau X lebih besar dari 20 benar, maka perintah print hello I am if statement running now akan dieksekusi.
Kalau salah, maka perintah ini, hello I am if statement ini tidak akan dieksekusi. Kira-kira nanti outputnya apa? Outputnya. Di end, Pak. Outputnya malah ini, the end. Ya, jawabannya betul ya, the end. Kenapa the end? Karena kondisi ini tidak memenuhi ya. Jadi X lebih besar dari 30 ini nilainya false. Kalau false, maka perintah yang ada dalam blok if ini tidak akan dieksekusi. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menulis blok if ini bisa pakai kurung kurawal, bisa tidak pakai kurung kurawal. Tapi kalau saya itu lebih senang pakai kurung kurawal seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau saya lebih suka pakai itu karena bisa menandai batasnya. Kalau pakai Python kan tidak ada kurung kurawal seperti ini. Ya, jawabannya betul ya. The end. Jawabannya the end. Nah, nah, terus misalkan X-nya saya ganti nilainya 50, kira-kira outputnya apa? Ini kalau saya ganti X sama dengan 50, kira-kira outputnya apa? Dicetak semua, Pak. Cetak semua. Oke. Benar sekali, Mas Karta ya. Karena di sini tidak ada else-nya. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada else, maka semuanya akan dicetak. Ya, hello, I am if statement running low, terus the end. Seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah kondisi lagi, sebuah kondisi else code. Jadi nanti kalau misalkan kondisinya benar, maka yang akan dieksekusi adalah blok statement yang benar. Kalau kondisinya salah, yang akan dieksekusi adalah blok else ini. Nah, seperti ini. Kalau yang seperti ini, outputnya apa? Yang pasti yang ini ya. Hello, I am else statement. Karena ini kan nilainya false. Seperti ini. Kita lihat, ya, yang dieksekusi yang hello, I am else statement. Nah, kemudian ada if bersarang ya. Ada if bertingkat, sorry, if yang bertingkat. Jadi kita bisa tambahkan berbagai macam pilihan, berbagai macam kondisi di dalam membuat percabangan if ini. Ya, di sini ada banyak pilihan. Misalkan di sini ada sebuah program di mana program tersebut dapat mengetahui grade kita, mengetahui grade seseorang. Ya, untuk memberikan beberapa pilihan dalam if statement, kita bisa menggunakan else if. Ya, gunakan else if. Jadi setiap bahasa pemrograman ini memang else if-nya bermacam-macam. Kalau di Python itu disambung, else if-nya disambung. Kalau di Kotlin, else if seperti ini. Nah, ini kira-kira kalau saya punya skor 80, kira-kira nanti keluarannya apa? Yang mana? Grade saya apa? Grade B, Pak. Oke, grade B ya. Ya, di sini. Grade B karena di sini kan lebih besar sama dengan. Jadi kalau ada sama dengannya, ini ikut masuk kriteria. Dan yang perlu dicermati adalah ketika menuliskan lebih besar atau kurang dari, misalkan lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, itu
yang dituliskan adalah operator lebih dari kurang dari terlebih dahulu baru sama dengan. Biasanya banyak yang terbalik ya. Biasanya yang terbalik itu menuliskan sama dengan dulu baru operatornya. Seperti ini. Ya, ini yang salah. Nanti kalau di eksekusi nanti error. Jadi perhatikan dalam menulis lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ya, seperti itu. Jadi ada if else, dan ada if, dan else. Adalah satu lagi, ya grade-nya B. Kalau misalkan di sini saya kasih 40, kira-kira outputnya yang mana? F, Pak. Grade F. Ya, betul, grade F. Karena 40 ini kan tidak ada di range A, B, C, D ya. Karena semua kondisinya tidak memenuhi, maka kondisi terakhir yang akan dieksekusi, yang akan dijalankan. Grade F. Ya, betul. Jawabannya grade F. Nah, selain operator perbandingan, kita juga ada operator logika atau logical operator. Itu ada dan or. Kalau dan itu simbolnya seperti ini, dan kalau or pakainya yang garis tegak dua seperti itu. Itu. Nah, sekarang kita harus tahu kondisinya kalau misalkan kita menggunakan operator logika or, maka ketika ada ada dua kondisi dibandingkan ya, misalkan pertama true, kedua true, maka nilainya true. Pokoknya kalau kita menggunakan logika or, maka jika salah satu kondisi ada yang bernilai true, itu pasti hasilnya adalah true atau outputnya true. Itu. Jadi kalau misalkan dua-duanya false, ya berarti outputnya false. Tapi kalau salah satu ada yang true, itu pasti outputnya true. Itu penggunaan logika OR. Kalau menggunakan logika AND itu kebalikannya. Jadi kalau logika AND ini, kalau misalkan salah satunya ada yang false, maka outputnya pasti false. Seperti ini. Ya, kalau ini true karena dua outputnya true. Itu. Jadi kalau N itu kalau ada yang false pasti false. Itu untuk operator logika. Kita lanjut ke contoh programnya. Ini kalau kita run, kira-kira outputnya apa? Ini kalau kita running, hasil outputnya apa? Apakah he is authorized atau he is not authorized? He is not authorized, Pak. Yang else. Yang else ya. Oke, kita lihat di sini. Enggak ada yang di atas. Yang mana nih? Yang he is authorized, Pak. Itu aja pakai or ternyata. Oh ya, yang ini ya. Oke, kita lihat di sini X-nya adalah 16. X lebih besar sama dengan 18, berarti ini adalah false ya. Ini false. Kalau ini DOB itu lebih besar sama dengan 1998, karena ada sama dengannya berarti ini true. Nah, terus di sini false, kita pakai or ya berarti ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau or, kalau ada yang nilainya true, pasti outputnya juga true. Karena di sini kondisinya true, maka yang ada di blok if
he is authorized akan dieksekusi. Nah, nanti kalau salah yang he is not authorized yang dieksekusi. Jadi karena ini benar, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Jadi outputnya yang ini, he is authorized. Ya, seperti ini, he is authorized. Seperti itu ya. Jadi perlu dicermati kalau kondisinya ada banyak seperti tadi. Itu untuk statement if ya, untuk if. Ya kan ini kebalikannya ya, kalau yang ini karena pakainya operator operator and, maka dia outputnya adalah yang else. He is not authorized karena kalau and maka nilainya itu false karena ini kan ini false. Yang ini true. Kalau and kan kalau salah satu ada yang false maka nilainya false, maka yang dicetak adalah he is not authorized. Oke, seperti itu. Lanjut, ya he is not authorized. Sekarang kita lanjut ke belum perulangan ya, masih ke percabangan, yaitu when statement. Nah, when statement ini sebenarnya sama seperti switch case. Kalau kalian kemarin kan belajar dasar pemrograman, belajar logika dan algoritma atau algoritma pemrograman. Nah, itu kan menggunakan bahasa C. Terus PBO juga kemarin kan. PBO semester kemarin ya. PBO semester kemarin kan menggunakan Java. Nah, di situ kan ada switch case. Kalau di Kotlin switch case ini tidak ada. Adanya adalah when statement. Jadi when statement itu sama fungsinya seperti switch case. Nah, untuk penggunaan switch statement ini hanya ada di bahasa Java dan C++. Dan bahasa PHP juga ada. Nah, tetapi kalau di Kotlin kita menggunakan when statement. Sama seperti switch statement, when statement ini juga berfungsi untuk memberikan banyak pilihan kepada user. Jadi kalau tadi kita sudah menggunakan if statement kan kalau kita mempunyai 5 pilihan atau 6 pilihan kan kita harus menulis else if terus ya. Kan kepanjangan. Kalau menggunakan when statement ini pilihannya lebih mudah. Maksudnya when statement ini cocok untuk program yang mempunyai banyak pilihan, mempunyai banyak kondisi. Contohnya itu seperti ini. Ya, untuk menuliskan when statement itu cukup menuliskan keyword when, kemudian dalam kurung buka, kurung tutup, ini ada parameternya itu biasanya variabelnya. Nah, terus tinggal pilihannya tinggal kita tuliskan 1, 2, 3 pakai panah. Nah, terus nanti kalau misalkan 1, 2, 3 ini tidak ada yang memenuhi, tinggal tambahkan else seperti ini. Ya, simpel sekali. Oke, seperti ini. Ya, kira-kira kalau program ini dijalankan hasilnya apa ya? Ya, ini tergantung kita ya, karena kan di sini program ini itu mengambil inputan dari keyboard. Di sini ada fungsi readline. Readline ini kalau di Java kan sama seperti buffer reader atau system in ya. Jadi readline ini mengambil inputan dari keyboard, terus nanti dikonversi ke integer. Ada fungsi toIn. Kemarin kita sudah bahas. Nah, jadi misalkan di sini saya menulis ya, di sini kan disuruh mengetikkan angka 1, 2, atau 3. Kalau misalkan di sini saya mengetikkan 1, maka akan dicetak
total price 5 US dollar. Kalau misalkan saya pilihnya 2, maka yang dicetak adalah total price 7 US dollar. Seperti itu. Jadi tergantung nilai yang dimasukkan user. 1, 2, atau 3. Kalau misalkan user mengetikkan selain 1, 2, 3, misalkan dia ngetikkan A atau ngetikkan C, ngetikkan 8, 9, itu munculnya yang you did not enter the correct size. Ya, seperti itu. Ya, ini contohnya kalau kita ngetikkan 2, maka yang muncul adalah 7 US dollar. Nah, sekarang kita masuk ke yang perulangan. Ini perulangan menggunakan for loop. Untuk for loop ini sebenarnya sama seperti bahasa pemrograman lain, seperti Java, seperti PHP, sama. Cuma ada beberapa sintak yang berbeda ya. Kalau di sini itu dia menggunakan in, kemudian menggunakan titik-titik ini untuk range-nya ya. Jadi X in 0 sampai 5, X dolar X. Nah, ini mungkin kalau dicetak outputnya apa? Angka X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5, Pak. Ya, betul ya. Jadi yang dicetak adalah dari 0 sampai 5. X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan seterusnya sampai X sama dengan 5. Ya, ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tidak perlu menambahkan operator kurang dari. Kalau di for yang di bahasa pemrograman lain kan ada kurang dari ya, atau kurang dari lebih dari menggunakan operator itu. Kalau di sini tinggal pakai in, pakai titik-titik tadi, titik 2 tadi ya. Oke, kalau yang ini outputnya apa kira-kira? X sama dengan 0 sampai X sama dengan 10. Ya betul ya, jadi di sini kan kita deklarasikan nilai Y itu 10. Sebenarnya sama seperti tadi, cuma bedanya ini nilai 10 ini dimasukkan dalam variabel Y. Jadi nanti range-nya ini 0 sampai 10. Dan sama nanti yang dicetak adalah nilai 0 sampai 10. Jadi nolnya ikut dicetak. Ya, ini outputnya 0 sampai 10. Terus ada lagi di sini kita menggunakan array ya. Dengan menggunakan perulangan kita juga bisa melakukan uh, cetak array. Jadi kita bisa mencetak array ya, mencetak array menggunakan perulangan. Misalkan saya punya array 10, 20, 30, 40, 50, panjangnya ada 5 ya. Nah, di sini kita cetak misalkan ini index in 0 sampai 4 println x index. Nah, di sini kenapa kok range-nya 0 sampai 4 padahal di sini ada 1 2 3 4 5. Kenapa yang ditulis hanya 0 sampai 4 saja? Karena itu Pak, indeksnya array itu dimulai dari 0. Ya, betul ya. Jadi array ini dimulai dari indeks ke 0, ini 0, 1, Izin bertanya, 2. Pak. Ya, silakan Mas Wahyu. Halo, Mas Wahyu jadi bertanya nggak ya?
Halo, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Gimana Mas Bayu, ada yang mau tanyakan? Pak, Pak mau tanya Pak. Ya, Tadi yang apa itu yang saat win Pak? Mau tanya lagi Pak. oh itu Yang ya. Sebentar. Ini ya, ya yang itu Pak. Masih bingung Pak yang artinya tanda seru itu apa ya Pak? ini ya. Ini maksudnya adalah not null asserted, yang artinya itu menandakan yang kita inputkan atau nilai variabelnya ini tidak akan nol. Jadi ini cuma sebagai penegasan saja, menegaskan pada sistem bahwa nilai variabel size ini tidak akan bernilai nol gitu. Jadi kan karena ini kan wajib ya, jadi nilai size ini kan sebagai inputan, maka di sini ditegaskan, dikasih simbol seru-seru itu artinya not null, not null, tidak null, not null asserted, yang artinya ini penegasan kalau nilai variabel size ini tidak akan bernilai nol. Untuk not null type ini, setelah control flow ini akan kita bahas. Jadi tenang saja, selain simbol not null ini ada simbol-simbol yang lain seperti simbol ini ya. Ini juga akan nanti setelah ini akan kita bahas. Terus ada lagi tadi simbol tanda tanya. Mana tadi? Lah ini. Ini juga ada simbol tanda tanya seperti ini. Nanti setelah saya menerangkan mengenai control flow, akan kita bahas. Jadi santai, tenang saja, akan dibahas gitu Mas Wahyu. Tapi yang bisa saya jawab adalah Makasih nggak Pak? ya yang tadi, kalau simbol tanda seru tadi menegaskan bahwa nilai yang kita inputkan ini tidak akan bernilai nol. Itu cuma menegaskan pada sistemnya saja. Gitu. Tapi sebenarnya simbol ini itu di Kotlin itu sebenarnya tidak dianjurkan. Maksudnya tidak direkomendasikan. Lebih baik diganti tanda tanya saja. Tanda tanya ini digunakan untuk penanganan nilai nol. Jadi kalau nilainya nol, nanti ya sistem tidak akan langsung nge-freeze, tidak akan langsung error, tapi masih tetap berjalan. Ya ini tadi tanda seru not null ini sebenarnya tidak dianjurkan oleh Kotlin. Lebih baik diganti tanda seru seperti ini. Gitu. Lebih baik diganti tanda tanya seperti ini. Nanti akan dibahas setelah ini. Begitu Mas Wahyu. Ya, tadi melanjutkan ya, yang for loop di sini betul kalau array ini dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke terakhir ya, 0 sampai 4 kalau yang di kasus ini. Sehingga di sini ditulisnya 0.4. Kalau di run ya hasilnya 10 sampai 50 di run semua. Oke. Jadi selain menuliskan manual seperti ini 0 sampai 4, kita juga bisa menggunakan sebuah fungsi size. Fungsi size seperti ini. Size ini digunakan untuk mengambil panjang array. Jadi kalau misalkan kita punya array yang datanya banyak, yang panjang sekali, ya kita kan misalkan ada 100-an array ya, kita kan nggak mungkin ngitung satu-satu. Kalau ngitung satu-satu kan mesti ada human error-nya. Kadang kita kelewat ngitung. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi size untuk menghitung panjang array. Oke, kira-kira apakah ketika kita menuliskan
saya seperti ini akan berjalan programnya. Nah, ternyata setelah kita run, ternyata terjadi error ya. Errornya itu array index out of bound exception sama dengan 5. Ya, kenapa kok muncul error seperti ini? Mungkin ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, Tahu saya itu karena yang tadi di looping for-nya itu kan ada sampai 5, sedangkan yang array-nya itu indeksnya cuma sampai 4. oh ya, ya seperti itu ya. Betul sebenarnya. Jadi penjelasannya karena kalau kita kalau kita pakai size seperti ini, maka nanti indeksnya kan dari 0 sampai 5 ya. Padahal di sini kan cuma sampai 0, 1, 2, 3, 4 saja. Jadi cuma sampai 4 saja. Tapi di sini ditulisnya 5 karena ini kan size-nya 5. Jadi nanti akan muncul error karena yang kelima ini kan tidak ada datanya ya. Ini kan gaib ya datanya, jadi terjadi error. Maka dari itu di sini kita bisa menangani hal itu dengan cara apa? Dengan cara menguranginya dengan min 1. Jadi karena dimulai dari 0, maka bisa dikurangi dengan min 1. Kalau misalkan indeksnya diawali atau dimulai dengan misalkan dimulainya dengan min 1, ya berarti ini size-nya dikurangi 2. Gitu. Jadi kalau seperti ini, size min 1 seperti ini, maka hasilnya bisa benar. Gitu. Jadi itu ya untuk array. Untuk array seperti itu bisa dikurangi 1. Nah, terus kita lanjut ke while loop. While loop. Sama seperti for loop ya. While loop ini juga untuk perulangan. Cuma dia melakukan perbandingan kondisi terlebih dahulu. Sama seperti if else. Nah, nanti kalau ternyata kondisinya memenuhi di eksekusi statementnya, kalau salah ya berarti langsung dilewatkan. Gitu. Cuma bedanya kalau di while loop ini ada penambahan dengan 1 atau increment. Jadi ada increment. Ada increment X++. Jadi nanti nilainya akan ditambah 1 terus sampai memenuhi. Ini kita outputnya apa? Outputnya adalah 1 sampai dengan 5 ya. 1 sampai dengan 5. Jadi kalau sini kan X1 X kurang dari sama dengan 5 true, maka X ditulis 1. Nah, terus di sini ditambahkan di increment, akhirnya di sini X jadi 2. 2 apakah kurang dari 5? True. Maka dicetak. X sama dengan 2. Terus ditambah lagi 1, ini jadi 3. X sama dengan 3, apakah benar? Ternyata masih benar, cetak. Terus ditambah 1 lagi. Tambah 1 lagi, jadi X-nya adalah 4. X-nya 4. X-nya 4, apakah benar? Ternyata X-nya benar, 4 itu benar, kurang dari sama dengan 5, maka dicetak lagi 4. Terus di increment lagi, akhirnya X-nya jadi 5. 5 apakah masih memenuhi? Oh, masih memenuhi karena ada sama dengannya. Dicetak X sama dengan 5. Terus ditambahkan di increment lagi jadi 6. Ini X-nya jadi 6.
Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Oh, salah, false. Maka langsung selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 outputnya. Ya, seperti ini. 1 sampai 5 yang dicetak. Oke, itu untuk while loop ya. While loop sebenarnya selain while loop ada lagi do while loop. Kalau yang do while loop ini memang agak berbeda dengan while ya. Kalau do while ini dilakukan eksekusi perintah dulu, baru dicek kondisinya. Gitu. Jadi dicetak dulu, baru dicek, atau dijumlahkan dulu, baru dicek. Misalkan seperti ini. Nah, dilakukan do dulu, dicetak dulu, ditambahkan dulu, terus dicek. Misalkan ini X sama dengan 1, cetak dulu. X-nya 1. Cetak dulu 1. Cetak 1, terus dicek. Dicetak 1, terus ditambahkan 2 sama dengan apakah lebih kecil daripada 5? Oh, true. Nanti dilanjutkan lagi sampai seterusnya sampai nanti dicetak semua 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti outputnya seperti ini. Ya, jadi sama seperti while ya, tapi kalau do while itu dilakukan dulu, dieksekusi dulu, baru dicek perbandingan. Tuh. Seperti kalau kita kerja lah, kita kerja dulu, baru dapat bayaran. Nah, jadi kita kerja dulu, terus dicek apa benar kita kerja. Nah, ternyata benar kita kerja, baru dapat bayaran. Itu. Kalau yang well itu dicek dulu, apakah kamu beneran kerja di sini? Oh, kamu beneran kerja di sini, kamu dapat gaji dulu. Kamu kerja dulu, baru dapat bayaran. Oke, seperti ini. Untuk duel, terus ada jump expression. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan mengenai if dan loop? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang di for loop itu, untuk step setiap loopnya itu apakah hanya 1 dan X saja, ataukah bisa yang turun juga, Pak? Oh, bebas ya. Indeksnya bebas, variabelnya bebas, tergantung sesuai selera masing-masing. Ini ya kayak X-nya ini apakah harus X? Ya variabelnya bebas mau apa. Yang penting dalam for-nya itu, Pak. Kan itu 0 sampai 4 itu kan increment, Pak. Maksudnya kalau yang arahnya menurun itu bisa nggak? Kalau yang misal dari besar ke kecil gitu. Apa? Besar ke kecil? Ya dicoba. Suaranya agak Mas. Apa? Ada noise-nya. Mas. Nah, kita bisa dicoba langsung di Intelis IDEA. Ini kan mata kuliah praktek ya. Jadi bisa langsung coba. Pak Pandu sudah masuk ya berarti ya? Sudah, Pak. Sudah memberi materi apa Pak Pandu? Baru itu sudah memberi tugas buat apa? Nggak dengar. Memberi tugas untuk buat ide. Nah, ini kayaknya Mas Karta apa? Sinyalnya ada yang mengganggu atau mic-nya agak bermasalah. Oke, sekarang kita ke jump expression. Kalau yang jump expression ini ada 3 statement, ada break, continue, dan return.
Kalau break ini digunakan untuk menghentikan perulangan, untuk melakukan stop perulangan. Sedangkan kalau continue itu digunakan untuk melanjutkan perulangan. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini mungkin saya coba karena langsung di ya, ini saya coba langsung di sini ya. Ini untuk yang break statement yang langsung saya coba di Intelis IDEA ya. Oke, ini contohnya var x sama dengan 1 do. Ini kita cetak dulu ya. Println x sama dengan x plus. Nah, ini kan kita tambahkan if x sama dengan 3, maka dia akan break. Ini terus di sini tambahkan well x dari sama dengan 5. Oke, harusnya di sini. Do while. Ya, seperti ini. Jadi dengan menggunakan statement break, kita akan menghentikan perulangan kan. Kalau misalkan ini tidak ada ya, misalkan ini tidak ada, Control Shift. Ya, ini sebenarnya ini tidak ada, kita run, maka outputnya adalah 1 sampai 5. Sebentar, runningnya agak lama. Di sini sudah berhasil install Intelis IDEA semua kan ya? Ada yang belum menginstal Intelis IDEA atau Android Studio? Ya, ini hasilnya 1 sampai 5 ya. X1 sampai 5. Ini kalau misalkan kita tambahin break, maka outputnya adalah 1 sampai 2 ya. Itu 1 sampai 2. Kalau 3 ini di break. Yang sama dengan 3 di break. Seperti itu. Nah, ini kalau kita ganti continue, maka akan diteruskan. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk break dan continue. Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, ini coba kita, kalau yang pakai for ya. For. Nah, ini kita coba yang diusulkan Mas tadi, lepas ya. Mas Karta tadi ya. Ini harus benar ya tulisannya ya. Index in 4.0 println
X index. Ada yang salah. Oke. Oke, kalau misalkan tadi kan tadi kan perintah titik-titik ini kan digunakan untuk up to ya. Jadi dari yang terendah ke yang terbesar. Nah, kalau ini kalau misalkan kita balik 4.0, dia harus menggunakan down to. Kalau down to ini diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Kan? Mana ada yang salah lagi? Not enough information, inference type T. Oh, ini harus pakai enum ini. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Expecting in ini pokoknya di sini ada yang salah. Ini harus dalam fungsi. Oh. Kita coba lagi, Rat. Oh, bisa deh. Tadi ada yang salah tulis ya berarti ya. Ya pakainya don't to ya, Mas Karta tadi. Jadi ini untuk indeksnya ini bisa kita ubah, tapi tidak pakai titik-titik. Tapi pakainya don't to. Ya, seperti itu. Ini bisa juga kita tambah break ya. Tambah if X sama dengan 3 break. Oh, ini pakainya indeks oh ya. Dapatnya 50 ya, karena dimulai dari 0 ya. Karena dimulai dari 0. Kalau kasih 2, ya 5 dan 40. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang dieksekusi yang ini. 0, 1, 2 tidak dieksekusi, 3, 4 yang dieksekusi. Tapi dieksekusinya kebalik ya. Dari 5 sampai dari 50 ke 40. Kalau continue lalu kalau continue yang di sini yang 30 ini tidak dicetak ya. Yang indeks ketiga yang 30 ini kan dia ada di indeks 0, 1, 0, 1, 2. 30 di indeks kedua ini tidak dicetak, tapi langsung dilanjutkan. Nah, kita lihat kembali ke slide. Ya, ini kalau continue, yang 3 ini, if sama dengan 3, itu di sini tidak dieksekusi. Kan 1, 2, langsung 4, 5, 6. Itu penggunaan bedanya. Kalau break langsung di stop, kalau continue dilanjutkan, tetapi nilai yang ada di statement ini, yang ada di kondisi ini tidak dicetak. Seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk kontraflow ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan ke
materi yang selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini ada nullable types. Oke, sebelum dilanjutkan kita istirahat dulu 5 menit ya. Istirahat 5 menit. Jadi null pointer exception ini ya dikenal dengan istilah the billion dollar mistake. Karena sangat umum terjadi, makanya dinamakan the billion dollar mistake. Ya, ini error yang sangat fatal akibatnya. Karena kalau misalkan muncul error ini, aplikasi atau program yang kita buat bisa langsung berhenti, bahkan menyebabkan freeze atau hang. Untuk penanganan NPA ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan ini, kita bisa menambahkan simbol tanda tanya. Jadi di Kotlin kita dimudahkan untuk mengelola variabel nullable sehingga dapat meminimalisir terjadinya null pointer exception. Kotlin hadir dengan penanganan nullability yang mudah. Ya, kalau misalkan kita tulis seperti ini ya, kita mendeklarasikan nilai variabel teks ini dengan null, itu Kotlin sudah tahu kalau nilai teks ini null. Langsung sama IntelliJ IDEA itu langsung di state itu error. Dan contohnya, misalkan contohnya seperti ini ya. Nah ini kalau di IntelliJ IDEA ini baru kita tulis atau kita deklarasikan variabelnya itu sudah kelihatan error. Misalkan ini file text string sama dengan null. Oke. Di IntelliJ IDEA itu langsung tahu kalau ini kita nuliskan null. Dia langsung muncul kesalahannya. Terus dia merekomendasikan untuk change text to string, ya, menambahkan tanda tanya. Nah, itu enaknya kita menggunakan editor yang resmi untuk Kotlin. Di Android Studio juga nanti gitu. Jadi langsung direkomendasikan nambah tanda tanya seperti ini. Ya, ini untuk penanganan kesalahan sih. Biar kalau misalkan ini dijalankan, ya programnya tidak langsung ngehang, tidak langsung keluar, tapi bisa dilanjutkan. Gitu, jadi kita bisa menggunakan simbol tanda tanya. Nah, terus kalau misalkan kita coba untuk mengeksekusi. Misalkan di sini kan saya punya variabel teks. Tipe datanya string, nilainya 0. Nah, terus saya pengen tahu panjang. Saya membuat variabel namanya text length. Terus saya pengen tahu panjang dari variabel teks. Ya. Nah, di sini pasti akan error juga, muncul error ya. Ya, kenapa? Karena nilai 0 ini kan tidak ada panjang ya. Kecuali kalau kita isikan dengan ini ya, kita isikan dengan petik. Ya, ini kan menandakan kalau nilai 0 ini ada panjangnya 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, tapi ini kan 0 ya, 0 kan tidak punya panjang. Nah, ini kalau di run nanti akan gagal dikompilasi, terus nanti muncul error seperti ini.
only save ini ya, only save or not null asserted clause allow unnullable receiver of type string. Jadi nanti kalau di run ya muncul error seperti ini. Ya ini ada dua penanganan. Yang pertama kita bisa menanganinya dengan ya ini bagaimana cara mengakses atau mengelola nilai dari objek yang ditandai sebagai nullable. Cara mudahnya periksa objek tersebut apakah bernilai 0 atau tidak. Caranya adalah dengan ini. Kita tambahkan if else. Ini if else ini sangat membantu. Jadi salah satu penanganannya ya. Penanganannya itu kita tambahkan if else seperti ini. Ini komen dulu. Terus di sini kita lakukan pengecekan. Jika teks tidak sama dengan 0 seperti ini, maka file text length sama dengan text length. Nah, ini dilakukan pengecekan. Sini saya coba print. Nah, ini kalau kita run, hasilnya 0 ya. Karena kan ini 0. Karena ini 0. Hasilnya 0. Ini kalau kita ganti dengan string, maka dia panjangnya adalah 4. Di sini isinya panjangnya 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi salah satu cara penanganannya adalah dengan memberikan kondisi seperti ini. Tidak sama dengan. Jadi melakukan pengecekan. Itu adalah yang pertama. Cara yang pertama menggunakan cara tradisional ya, if else, untuk menangani menangani null error. Sebentar. Saya cas dulu laptopnya. Oke, cara yang kedua ini kita bisa gunakan save call dan Elvis operator. Jadi ada save call dan Elvis operator. Kalau save call ini cukup gampang ya, tinggal tambahin simbol tanda tanya titik seperti ini. Nah, jadi seperti namanya, save call akan menjamin kode yang kita tulis aman dari null pointer exception. Dalam menggunakan save call, kita akan mengganti tanda titik dengan tanda tanya saat mengakses atau mengelola nilai dari objek nullable seperti berikut. Oke. Ini mungkin saya akan komen. Terus ini saya buka lagi. Oke. Misalkan di sini saya tambahkan seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah tertangani. Pakai save call. Ini kalau kita print text length, ya sama seperti ini, sama seperti menggunakan cara tradisional. Hasilnya tadi ya sama. Kalau ini berupa stringnya 4 ya 4. Tapi kalau ini misalkan 0, ya sudah ini nanti kosong atau 0. Tulisannya 0 seperti ini. Kalau tadi kan kosong ya, kalau ini ditulis 0. Kalau pakai yang save call. Ya, seperti itu. Itu penanganan yang pertama ya. Simple ya, penanganannya cuma tambahin simbol tanda tanya titik gitu untuk mengakses atau mengelola nilai dari objek.
Ini kita bisa menggunakan save call operator untuk menangani no label. Yang kedua, kita bisa menggunakan Elvis operator. Ya, Elvis operator ini sama seperti cara tradisional yang tadi. Ini untuk Elvis operator ini itu penanganan no label, tetapi kita bisa menetapkan default value. Kita bisa menetapkan default value, nilai defaultnya. Misalkan di sini ya, di sini kan ada teks ini kan nol ya, isinya nol. Nah, terus dengan menggunakan Elvis operator ini, jadi nanti nilai 0 ini akan digantikan dengan nilai 7. Nah, sebenarnya kode ini itu sama kalau kita menggunakan if else yang tadi cuma ditambahkan else 7. Itu. Nah, terus mungkin ada yang bertanya kenapa namanya Elvis operator ya. Ya, Elvis operator itu karena dari itunya terinspirasi dari Elvis Presley. Elvis Presley ini ya kalian nggak kenal mungkin karena ini kan generasi tua ya. Itu rambutnya itu longgar gitu. Apa? Kayak kayak gini, apa? Melengkung gitu. Jadi kayak rambutnya Elvis gitu. Jadi makanya ya nih, rambutnya seperti ini kayak tanda tanya tadi kan. Makanya kan dinamakan Elvis operator. Ya sebenarnya saya juga nggak menjumpai penyanyi ini ya. Waktu saya lahir dia sudah meninggal mungkin. Pokoknya rambutnya itu kayak tanda tanya gitulah. Makanya ini dinamakan Elvis operator. Ini kan kayak matanya dia, terus ini rambutnya. Tuh. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita coba ya menggunakan Elvis operator. Ya ini misalkan menggunakan Elvis operator yang tadi. Oke, berarti ini nanti tambahi seperti ini. Ini ya seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan ini nilai variable teksnya itu 0, maka nanti yang dicetak adalah nilai 7. Nah, 7. Kalau default value-nya kita ganti 15, ya berarti nilai yang dicetak jika dia 0 adalah 15. Tapi kalau nilainya tidak 0, nilainya string seperti ini ya, berarti yang cetak 4. 4 karena yang dihitung panjangnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0 kan terdiri dari 4 karakter. Oke, seperti itu ya untuk Elvis operator. Yang terakhir ini ya, yang tadi ditanyakan Mas Wahyu, yaitu operator non-null asserter. Misalnya seperti ini. Not null assertion. Not null assertion. Saya sering salah pengucapannya. Not null assertion. Nah, ini seperti ini ya. Misalkan kita menggunakan not null assertion ini, dengan menggunakan not null assertion ini, compiler akan mengizinkan kita untuk mengakses atau mengelola nilai dari sebuah objek nullable. Namun penggunaan operator tersebut sangat tidak disarankan karena akan memaksa sebuah objek menjadi non-null. Sehingga ketika objek tersebut bernilai null, Anda akan tetap berjumpa dengan null pointer exception. Jadi berbeda dengan ketika kita menggunakan tanda tanya, menggunakan save operator. Kalau kita misalkan di sini menggunakan ini ya, kita menggunakan not null assertion seperti ini, ada titiknya. Ya, seperti ini, misalnya kita menggunakan not null assertion seperti ini, maka ketika
ketika kita benar-benar menjumpai nol, ini kan nol ya, nilainya nol, maka tetap akan menjumpai null pointer error. Ya, ini akan menjumpai null pointer exception. Null pointer exception. Nah, sebenarnya ini tanda seru ini itu cuma menegaskan saja kalau variabel yang kita mau cetak ini, yang mau kita tampilkan ini, yang mau kita pakai ini, itu terbebas dari nilai nol. Jadi kalau kalian menggunakan not null assertion ini, pastikan nilai variabel ini memang benar-benar bukan nol. Karena kalau nilai variabelnya nol, ya berarti ya akan error gitu. Jadi not null assertion sebenarnya juga bisa dipakai untuk penanganan nol, karena di sini kan tak isi nol, terus di sini tak kasih not null assertion, dia nggak error kan? Nggak error karena tetap bisa untuk penanganan. Cuma kalau dijalankan dia error. Tapi kalau ini not null ini tidak direkomendasikan, lebih baik pakai save operator ya. Gunakan save operator atau gunakan yang cara tradisional seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Semoga dapat menjawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan terkait not null assertion atau mengenai penanganan kesalahan yang lain. Di sini ada yang hadir IKA 2D1 loh. Ternyata ada yang Iya, dari Pak. 2D1. Kemarin sempat nggak ikut, Pak, yang hari Selasa. Oke, ya udah gak apa-apa. Jadi ada dua pilihan ya, kalau mau ikut bisa Senin, bisa Selasa, bisa Kamis. Ya, ada yang mau tanyakan? Saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan ya. Karena saya ada agenda lain nanti sore, jadi langsung saya jelaskan mengenai tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, sebenarnya bukan tugas, ini untuk latihan saja. Latihan yang dikumpulkan. Ya, di sini ada 2 soal ya. Soal 1 dan soal 2. Cuma 2 soal saja. Ya. Di sini ada sebuah program Kotlin. Nah, ini ada main, ada fungsi main, ada calculate. Seperti ini. Terus ini ada nilai nolnya juga. Nah, di sini kalian akan belajar untuk penanganan kesalahan ya, penanganan kesalahan yang barusan saya jelaskan. Oke, di sini ada value A 101, value B 52, value C 99. Nah, terus ini ada fungsi calculate result, ada 3 parameter. Jadi nanti ya kalian akan menjumlahkan, mengurangkan, sehingga nanti output yang dihasilkan adalah result A 54, result B 103. Nah, untuk rumusnya nanti ini, pakai rumus value A plus value B min value C. Jadi nanti kalian otak-atik inilah, kalian otak-atik, kalian otak-atik sehingga nanti kalau dijalankan result A54, result B 103. Nah, ini rumus dari result apa ya? Result B kayak nggak salah. Ya, ini rumus dari result B. Ini rumus dari result B. Terus nanti kalian bisa menggunakan Elvis operator. Jadi ada clue-nya kalian gunakan Elvis operator sehingga nanti nilai C kan tadi 0 ya, di sini nilai C 0, nanti bisa diberikan 50. Jadi kalian gunakan Elvis operator untuk memberikan default
nilai, yaitu 50 kepada value C. Seperti itu. Pokoknya di otak-atik supaya nilainya result A54, result B 103. Yang kedua ini mengenai flow control. Ya, ini misalkan kalian lihat kode di sini, nah pokoknya kalian lengkapi kode ini sehingga nanti outputnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama adalah nilai number yang bernilai genap, maka proses iterasi akan dilewatkan. Jika nilai number ini genap, maka iterasi akan dilewatkan. Jika nilai number ini bernilai lebih dari 15, maka proses iterasi akan dihentikan. Jadi kalau sudah 15 akan berhenti. Kalau genap dilewatkan, jadi otomatis nanti outputnya ganjil semua. Ini kan outputnya ganjil semua ya. Terus yang ketiga, nilai variabel result ini akan dihitung dengan rumus number kali number plus 10. Makanya munculnya seperti ini. Nah, nanti kalau dijalankan, nanti outputnya seperti ini. Ring result saat 11 dan seterusnya. Oke, pokoknya kalian lengkapi soal yang ada di nomor 2, kalian lengkapi juga soal yang ada di nomor 1. Dikumpulkan paling lambat tanggal 21. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Yang belum absen, silakan absen. Kalau yang masih belum jelas, mumpung saya belum tutup Zoom-nya, bisa tanyakan secara langsung. Tugasnya sudah saya upload juga di El Nino. Silakan bisa dibaca lagi. Deadline-nya seminggu ya. Seminggu deadline-nya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan waktunya. Sebenarnya ini sudah kewajiban kalian ya. Kalian kan bayar untuk ini, untuk dapat materi ini. Ya, kalau saya nggak hadir ya berarti kalian sia-sia dong bayar. Dan saya gaji buta. Oke, seperti itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.